Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Ulaili Yudana Alfaus, kelas 2019B, NIM 1977722, akan membahas tentang profesi kependidikan. Yang pertama, uraikan komentar saudara mengenai manfaat kita sebagai seorang mahasiswa mempelajari profesi pendidikan. Dalam mempelajari profesi pendidikan itu, kita diarahkan menjadi mahasiswa menjadi guru atau pakar pendidik. Manfaatnya ialah kita mendapatkan inovasi baru untuk praktek pembelajaran agar bisa memahami dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan profesionalnya sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etik sebagai guru yang profesional, yang nantinya kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dalam kode etik keguruan. Kita bisa memahami bagaimana kita bersikap kepada peserta didik dan bagaimana kita mengajari peserta didik dengan baik dan profesional. Yang kedua, berikan pendapat terkait apa yang dan bagaimana seharusnya menjadi guru profesional. Guru profesional ialah guru yang ialah seseorang yang memiliki tanggung jawab ataupun wewenang terhadap peserta didiknya, baik itu secara klasikal maupun individual. Sebagai guru profesional seharusnya mampu bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, memiliki kemampuan mendidik dan mengajar anak didiknya dengan sebaik mungkin. Sebagai guru yang profesional juga harus menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan pada anak didiknya pada proses belajar mengajar, memiliki semangat yang tinggi dan bisa memotivasi kepada peserta didiknya atau siswanya, dan mampu dan bisa aktif dan kreatif dalam meningkatkan pembelajaran untuk anak didiknya. Dan dia mau selalu menambah ilmu ataupun wawasannya, karena ilmu itu selalu di-upgrade terus-menerus dan dia mau menambah ilmu tersebut. Yang ketiga, jika sebagai seorang pendidik, bagaimana pendapat saya mengenai reformasi pendidikan oleh Kemendikbud melalui kebijakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar? Menurut saya akan senang dengan keputusan tersebut. Karena apa? Karena ilmu tidak harus dicari dalam perkuliahan. Di luar perkuliahan banyak sekali ilmu untuk bekal nantinya di saat dia keluar, peserta didik keluar di dunia kerja. Dengan seperti itu, dengan beberapa kebijakan seperti itu akan membuat mahasiswa itu lebih bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang mau dia cari. Dan kebijakan seperti itu membuat mahasiswa bisa memilih keinginannya, memilih apa yang diinginkan, memilih profesi, memilih jurusan yang dia mau dan dia mampu. Itu akan membuat dia menjadi kreatif, berpikir kreatif. Dia akan mengeluarkan kemampuan dia dalam semua bidang yang mereka pilih. Yang keempat, berikan tanggapan atau opini mengenai supervisi pendidikan di Indonesia secara umum. Dan menurut saya, apakah supervisi yang telah dilakukan oleh pejabat ini terkait sudah mampu memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang guru? Menurut saya di Indonesia ini sangat kurang. Mengapa? Karena supervisi itu yang dilakukan pemerintah diberitahu oleh beberapa hari. Supervisi itu kan dicek, diawasi bagaimana gerak-gerik guru di sekolahan, bagaimana seperti ini. Jika diberitahu terlebih dahulu, maka mereka akan bisa mempersiapkan semuanya, bisa mempersiapkan mengajar dengan lebih baik, tidak seperti hari-harinya seperti itu. Padahal supervisi itu harusnya dilakukan secara diam-diam,
oleh kepala sekolah dan bekerja sama dengan pengawas. Dan jadi ketika pengawas ingin mengawasi sekolahan, mengawasi guru-guru di sekolahan, maka kepala sekolah memberitahu, tidak memberitahu kepada guru-guru, langsung saja datang ke sekolahan dan langsung mengawasi bagaimana kualitas guru di sekolah tersebut. Ketika sudah dilihat, maka nanti dikumpulkan, mereka akan jika baik, jika cara mengajarnya baik, maka akan disuruh untuk mempertahankan dan diberi motivasi. Nantinya pengawas juga akan memberitahu bagaimana cara mengajar yang baik bagi guru-guru yang kurang bisa mengajar dengan baik, agar nanti guru akan bisa meningkat keprofesionalismenya, agar bisa meningkat, semakin baik cara mengajarnya, akhirnya kok murid-murid diajarnya akan semakin berkualitas. Maka dari itu supervisi harusnya dilakukan secara diam-diam agar bisa dinilai bagaimana guru tersebut cara mengajarnya. Jika memang kurang baik, jika mengajarnya tidak sesuai dengan aturan atau kurang bisa maksimal, maka pengawas akan memberitahu dan mengarahkan bagaimana cara menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih, itu beberapa pendapat dari saya. Saya Siva Ulaili Yudiana Alfaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.